Assalamualaikum. Sugeng siang sedulur-sedulur sedaya. Mugi-mugi di hari ini hari Selasa hari Rabu tanggal 2 Juni tahun 2021. Di situasi dan kondisi di saat ini mungkin lah sami-sami do nglakoni, sami-sami do ngrasake situasi dan keadaan seperti ini memang di semua lini, di kalangan ini sami terganggu. Mudah-mudahan panjenengan sedaya dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Aduh, ini cuaca di hari ini lumayan ekstrim, panas sekali, panas hati. Waduh, saya meneh panasin dunia ora apa-apa, sing penting aja panasi hati kalau pikiran. Waduh, luar biasa pokoknya antum tunggu lah, antum selamat, mugi tansah panjenengan tansah kuat nglakoni dan rahayu sedayanipun. Ngono kuwi iki masa dewa iki teko apa iki? Ngono kuwi po yo mbayar ngibadah nambani wong. Yo aku sih sebenarnya serba perkewo yo Mas ya. Serba ewoyo kalau ditanya kayak begini. Ditekoni Mas. Jenengan kan tekok yang aku kan. Terus tak jawab dengan penuh kebijakan dan kejujuran dari saya. Yo serba perkewo Mas, serba ewoyo lah. Yo piye ya Mas yo arep jawab yo salah, ora tak jawab yo salah, serba repot Mas. Paribasane jenengan tekok lah umpamane kan masa dewa apa yo mbayar jenengan nulungi wong kaya ngono. Lah terus tak jawab, Mas, saya juga punya anak, istri dan keluarga Mas, yang mencukupi kehidupan mereka itu saya jadi tulang punggung keluarga. Lah nek aku ora dibayar, lah terus sing bayar aku sapa Mas Adiwo? Kan ngono Mas. Yo nek sistem kaya ngene iki memang itu nek kaya aku yo Mas yo tak sambi kerja liya kan ndak bisa Mas. Ini kan termasuk mata pencarianku kan ngono lho Mas. Yo nulungi wong yo karo yo mata pencarian, yo gawean kan. Sebab pekerjaan kayak saya ini 1001 orang bisa menjalani Mas. 1001 orang paribasane 1 banding 1000, belum tentu ada orang yang bisa kan. Aku yo gak menghina, gak ngenyek ora Mas. Paribasane golek kuli bangunan setiap 1 RT mesti ada. Ngono Mas, yang punya keahlian seperti saya itu kan 1 banding 1000 Mas. Ngono loh Mas. Aku dhewe ya repot Mas kalau ditanya kayak begitu Mas Adiwo. Aku ya piye ya Mas ya. Sulit Mas untuk menjelaskan masalah itu Mas. Ngoten loh Mas Adiwo. Ya mungkin Mas Adiwo lebih tahu lah kalau membuka pola hati dan pola pikirannya kan mungkin lebih akan paham kok itu Mas. Dari Mas Darmono, hati-hati nggih, siap Mas Darmono. Itu tak jelaske Mas. Ya kurang lebihnya ya aku njaluk ngapura lah. Itu jujur dari hati kula piyambak jenengan tanya seperti itu. Ya memang namanya orang pendapat, pemikiran orang-orang kan beda-beda Mas. Ora padha Mas. Ngono lho Mas. Nambani uang. Sebenarnya kalau kesehatan Mas, itu mbah kuwi alternatif, mbah kuwi medis, ya padha wae. Ngono lho Mas. Antara dokter dan saya itu sebenarnya sama. Cuman lah berhubung banyak orang itu yang belum paham
akhirnya seperti saya dan alternatif yang lainnya itu dikesampingkan begitu. Jadi dikesampingkan Mas Atiwo. Sebenarnya dokter medis dan saya pengobatan alternatif itu podo Mas, sama saja. Intinya tujuannya kan nambani wong kan podo wae. Ngono lho Mas. Podo wae sebenarnya. Ya dokter aku wis podo wae. Sama-sama bekerja di bidang penyembuhan. Nah tentu kan sistem dan caranya kan berbeda Mas. Kalau dari sana medis kan itu ada persetujuan dari pihak pemerintah kan ngono Mas. Kalau saya kan enggak itu, kalau saya itu termasuk ilegal Mas. Jadi pengobatan alternatif di Indonesia itu termasuk ilegal. Walaupun ilegal, betul Mas. Walaupun ilegal, alternatif itu kan baik sebenarnya. Walaupun ilegal, alternatif itu sebenarnya ilegal Mas. Jadi tidak ada yang resmi. Jadi kalau ada apa itu tidak ada, sebenarnya ilegal itu Mas. Cuman karena mereka itu membantu orang, lah itu pemerintah memberi kebijakan. Itu tak jelas Mas, apa adanya. Jadi kan jinge sedulur itu sami do mengerti dan memahami begitu. Ada pertanyaan lain? Tidak masalah Mas Atiwo, tanya begini lebih enak daripada apa itu ngerasani kan tidak baik. Ya lebih baik tanya. Itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya boleh ditanyakan Mas. Ngoten Mas Atiwo. Ada pertanyaan lain Mas Atiwo? Udah tak jawab itu Mas. Aku tuh seneng loh Mas, ditekoni ngeten iki malah seneng mandaran. Daripada engkau ngerasani burine kan ndak baik. Lebih baik tanya kayak begini Mas. Kalau saya loh Mas Atiwo, alternatif itu memang banyak komplainan lah. Tapi kalau di rumah sakit atau dokter yang resmi begitu, hampir minim hampir minim komplainnya begitu Mas. Tapi kalau saya itu banyak resikonya Mas. Ya namanya juga alternatif kan itu ilegal Mas, sebenarnya ilegal alternatif itu. Tadi tak jelaskan di awal, walaupun itu alternatif itu ilegal, cuman kebijakan pemerintah alternatif itu kan caranya kan tim SAR Mas, membantu lah proses penyembuhan, sebenarnya juga baik. Cuman jadi pengobatan alternatif itu enggak ada yang resmi, ngerenek Mas, enggak ada yang resmi. Ya semua pekerjaan itu memang itu mengandung sebuah resiko Mas. Ya kayak saya itu kan banyak bulian, banyak macam-macam lah Mas, banyak cacian dari masyarakat ya banyak. Oke lah. Memang apa ya Mas? Susah untuk menjelaskan ke masyarakat itu, betul-betul gampang susah untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang pengobatan alternatif. Nah, itu susah menjelaskan itu kalau orang itu tidak mau membuka pikirannya kan gitu. Ada pertanyaan dari Mas Atiwo kembali.
atau dari yang lain lah. Dari Mas Idin, ini dari Banten hadir. Nek koyo aku lho Mas, alternatif itu nek obo duit itu genah. Pikirane masyarakat itu wis genah otomatis. Ngeprok lah, dikira ngeprok kan. Misalnya Mas Idin ada keluarganya yang sakit, misalkan tak jadikan contoh ya Mas ya. Misalkan Mas Idin mengundang saya untuk membantu proses penyembuhan keluarganya kan begitu. Nah terus apa itu? Saya itu bilang biaya begini, Mas Idem belum tentu percaya. Kan ngono, misalnya aku diundang disuruh ke Banten. Mohon maaf Mas Idin, kalau ke Banten 2 juta enggak cukup lah kan ngoten loh. Kan ngono Mas. Lah 2 juta itu kalau diundang ke Banten, lah itu kan habis untuk ongkos perjalanan Mas. Lah saya diundang sampai Banten itu Mas, parik bahasanya dibayar 5 juta, itu rugi Mas. Ngoten lho. Lah masyarakat kebanyakan itu belum do paham Mas. Makanya Mas Idin, pekerjaan saya itu mengandung penuh resiko Mas. Banyak hujatan, banyak cacian, banyak lah. Paribasane aku abo duit ya salah, nek ra abo duit ya salah Mas. Serba perkewo, serba ewoyo. Makanya masyarakat itu banyak yang belum paham tentang itu Mas. Di antara 100% paling yang paham hanya 20, yang 80 belum paham sedoyo. Susah Mas. Tadi kan tak jadikan contoh Mas Idin. Kalau yang lain kan belum do paham Mas. Angel Mas Idin, kayak saya itu susah. Ini temanya apa iki? Jane tak kayak tema OTW karo mule. Iki aku mau menuju pulang Mas. Aku ki mondar mandir sana sini, kadang-kadang begini, kadang-kadang saya juga tidak dapat apa-apa Mas Idin. Di jalanan ini kadang saya rugi Mas. Coba bayangkan Mas Idin, saya kemana-kemana itu bawa bensin kan ngoten, pakai biaya, kadang-kadang saya juga rugi Mas. Cuman kebanyakan orang itu kan nontonnya gebiare Mas, gebiare Wang Sinawang, ngalor ngidul tumpakane motor, rono rene sawangane kan ketok penak. Kadang aku rugi Mas. Ya Allah Mas, kadang ya ora entuk apa-apa aku. Aku ya tak lakoni. Ya memang kalau memanggil saya itu, aku nek dipanggil ngono kuwi ya perkewo Mas. Banyak dari saudara-saudara dari Bekasi, Jakarta itu disuruh datang ke sana. Di daerah-daerah banyak yang diundang suruh ke sana Mas. Cuman saya mikirnya itu 2 kali Mas Idin. Bukan masalah saya tidak mau diundang, saya itu juga repot Mas. Kemana-mana ya tak supiri dewi. Tidur kadang di mobil, kadang di pom bensin begitu. Tidur saya begitu. Kadang di hotel ya jarang-jarang. Susah Mas untuk menjelaskan masalah ini, betul-betul susah sekali Mas Idin. Susah sekali untuk menjelaskan ke masyarakat itu. Tadi tak jelas nek sing percaya, sing paham kuwi ya mung 20, sing 80 ora paham. Panggil Mas. Nah, saya ini loh Mas, saya 2 hari keluar udah dapat apa-apa. 2 hari saya, hampir 3 hari saya keluar rumah, orang entuk apa-apa Mas, aku malah tombok. Sekali jalan ke Jakarta 1 juta itu PP.
Itu buat ongkos bayar tol saja Mas Idin. Nah, belum bensin, nah, belum kita makan dan lain-lain. Kalau kita ngerokok, yang ngerokok 1 juta itu enggak cukup Mas Idin. Minimal 2 juta itu PP sekali jalan. Minimal 2 juta sekali jalan loh. Wih, termasuk rugi Mas. Sudah mengeluarkan waktu 2 hari. Kalau PP kan hitungannya Solo Jakarta kan, PP kan saya membunuh waktu 2 hari Mas. Belum saya ngerawat kondisi pasiennya seperti apa. Belum saya menginap di mana. Loh, repot kan Mas? 5 juta rugi loh Mas. Iya, 5 juta rugi Mas. Ya kalau nggak percaya boleh dibuktikan. Solo sampai Jakarta tol saja 1 juta PP. Belum termasuk bensin dan lain-lain. Belum waktu yang disita 2 hari. Waktu perjalanan PP itu 2 hari. Belum nanti ke sana ngerawat kondisi pasiennya seperti apa. Loh Mas. Loh, piye Mas? Repot Mas kayak aku Mas Idin. Kayak saya itu. Saya diundang dikira saya ndak mau. Dikira saya tebang pilih. Wong-wong sing kuat bayar wae sing gelem angkat, sing ora kuat bayar gak gelem angkat. Ayo lho Mas Idin. Bener tak akui Mas. Maka dari itu Mas Tor, tak jelaskan Mas secara detail biar sedulur-sedulur itu sami do paham Mas. Mungkin orang mikirnya yang kuat bayar saja, yang sing diterapi. Lah nek sing ra kuat bayar piye Mas? Ye. Sing ra kuat bayar. Kandhane Mas. Repot Mas. Kayak aku ngene iki. Serba perkewo. Banyak dari sedulur-sedulur itu ala bayarannya sing bales sing kuwasa Mas. Lho pikirannya cekak Mas, engko lak sing bayar sing kuwasa lho, ngono kuwi Mas. Kebanyakan. Iya Mas Idin, tak jelaskan secara detail ini biar sedulur-sedulur itu mengerti. Aku lho Mas, hampir 3 hari keluar rumah rong dino lho. Ora entuk apa-apa. Aku mah rugi. Rugi saya. Mungkin sedulur-sedulur wah sawangane gaweane kae enak banget kae. Ngalor ngidul tumpakane motor. Mengandung resiko banyak, Mas. Resikonya banyak sekali. Lah kan saya ndak ada yang gaji, Mas Idin. Kalau saya kan ndak ada yang gaji, lah yang menggaji saya siapa? Kalau saya suruh ke rumah Mas Idin, kan ada situasi dan kondisi kayak begini kan saya nggak bisa buka praktek Mas. Nonton loh Mas. Coba Mas Idin itu buka Facebook saya beranda itu 2 tahun yang lalu lah. Mas Idin coba buka 2 tahun yang lalu beranda saya itu sudah buka Mas. Di rumah itu udah viral loh Mas Idin. Sudah. Saya itu ke jalan-jalan begini sambil melihat situasi Mas, sambil melihat situasi dan nanti bagaimana saya ke depannya begitu biar bisa buka praktek kembali dan biaya juga terjangkau. Kalau di tempat praktek itu dulu saya itu biaya gak pernah aku ngarani duit Mas. Mbah kuwi kalangan wong ra duit, mbah kuwi kalangan wong duit yo tak ukur podo Mas. Ora tak beda-bedake dulu. Coba buka beranda Facebook saya 2 tahun yang lalu lah. Wah, itu pasien saya menggila Mas. Lah karena situasi dan kondisi tidak bisa saya jelaskan Mas Idin. Lah saya sementara ini memang mendatangi ke tempatnya pasien. Dan tentunya itu ada pembicaraan di awal. Sebelum mengundang saya itu misalkan deal setuju begitu, ada pembicaraan di awal.
Susah mas kayak begini menjelaskan. Banyak yang datang ke rumah saya itu tak tolak kabeh mas. Aku dewe ndak bisa berbuat apa-apa Mas Idin. Saya itu ndak ada yang membantu mas. Donatur ya ndak ada. Dari pemerintah ya ndak ada yang membantu mas. Ndak ada. Saya bekerja sendiri mas. Renek mas yang bantu aku. Kemana-mana saya sendiri. Tidur di jalanan. Penuh resiko mas aku. Saya keliling bawa mobil, saya juga ngeluarkan biaya, saya juga ngeluarkan tenaga mas. Mungkin sedulur-sedulur ndak mau membuka pikirannya yo angel mas. Jelas kayak yang ini angel. Saya itu yo kepengen mas membantu mereka, tapi apa boleh buat, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya pengen bantu orang-orang yang sakit, orang-orang yang lemah karena keterkaitan biaya begitu. Saya sebenarnya pengen bantu mas. Cuman masyarakat kebanyakan itu belum pada mengerti. Dikira saya tidak mau nulung, dikira saya tidak mau bantu. Banyaklah insiden-insiden ketika saya itu buka praktek dulu mas. Banyak sekali, itu masalah pribadi lah, tidak bisa saya jelaskan di sini. Banyak sekali mas. Mungkin dari sedulur-sedulur ya kuwi lho Mas Idin, dikira ya mung sing kuat bayar wae, sing ditangani, sing ra kuat bayar gak ditangani lah, ngono wae. Singkat ceritanya ngono mas. Lah aku gak bisa berbuat banyak. Ya mohon dari sedulur-sedulur itu samido mengerti lah akan itulah. Aku ya kalau keluar begini cari-cari kontrakan dulu, cari kontrakan tanah atau bagaimana nanti bisa untuk buka praktek kembali. Dan tentunya juga ada lahan parkirnya begitu. Yo saya keliling-keliling sambil mencari inspirasi Mas Idin. Sambil cari inspirasi, ya mungkin kalau ada tanah-tanah yang disewakan begitu, kalau ada pihak-pihak donatur atau tanah wakaf begitu untuk ini kan, ya sebenarnya uang ki arep jelaskan angel Mas Idin. Aku kadang-kadang penuh banyak perdebatan di kalangan masyarakat. Angel mas, pokoknya jan betul-betul susah untuk menjelaskan itu. Biasanya kalau keluar ki yo sambil cari donatur. Mudah-mudahan ada tanah yang luas diwakafkan begitu. Monggo kalau mau buka praktek di sini untuk membantu orang-orang yang sedang kesusahan. Saya juga begitu Mas Idin. Cuman iya ya Mas yo. Aku arep tuku lemah yo. Ngerti dhewe beli tanah sekarang itu ratusan juta Mas Idin. Kalau beli tanah sekarang itu ratusan juta. Nah terus apakah saya mampu Mas Idin? Saya juga ndak ada yang membantu saya, itu ndak ada Mas. Itu murni dari kantong saya sendiri. Susah Mas Idin menjelaskan kayak begini. Aku kadang-kadang sampai daripada gue bangun masjid, wong masjid we banyak, masjid di mana-mana juga banyak. Daripada itu mbok dibikinkan istilahnya klinik lah untuk membantu orang-orang yang kesusahan dalam bidang pengobatan. Nah, siapa yang mengelola silakan dikelola. Nah, siapa yang menangani? Dan tentu saya sendiri Mas Idin. Kalau Mas Idin itu mau membuka tempat untuk membantu orang-orang, nanti Mas Idin buka saja, silakan. Lah siapa yang mengelola? Nanti saya yang mengelola Mas. Kalau masalah bayaran bagaimana? Saya ndak mikir itu semua Mas. Saya keliling begini juga cari tempat, cari inspirasi Mas Idin.
suatu saat saya juga harus buka praktek kembali. Jadi masyarakat yang kekurangan biaya itu bisa tertolong, Mas Udin, Mas Idin. Nah, saya juga memaklumi lah biaya di rumah sakit itu begitu mahalnya, begitu larangnya raumu, Mas Idin. Wong arep pengen sembuh we ning rumah sakit regane kaya ngono lah. Katakanlah kita opnam di rumah sakit 2 hari wis sudah berapa juta itu uang. Ya mudah-mudahan ada pihak-pihak terkait yang tersentuh dengan live streaming saya itu. Kalau jenengan mau wakaf investasi masalah rohani, silakan mau buka di mana. Lah nanti saya yang mengelola. Pasien-pasien, orang-orang yang kesusahan dalam bidang pengobatan, nanti kita bantu bersama-sama, Mas Idin. Kita tolong mereka, kita bantu mereka. Kalau saya sendiri, saya tidak mampu, Mas. Saya juga punya keluarga, anak, istri, orang tua. Saya tulang punggungnya keluarga, Mas Idin. Saya tulang punggung keluarga, Mas. Mungkin mudah-mudahan dari donatur atau orang-orang mungkin yang banyak uang, yang banyak duit, daripada uang itu tidak ada gunanya untuk apa, silakan mau buka lahan untuk membantu orang-orang yang kesusahan. Di situ nanti kita bantu sama-sama, Mas Idin. Saya juga serba keberatan kalau saya sendiri, Mas Idin. Saya itu juga mikir ke depan, Mas. Saya dulu juga bekas orang tidak punya duit. Saya pengen membantu mereka, tapi saya tidak kuasa, Mas. Saya tidak bisa berbuat banyak lah. Mudah-mudahan ada donatur, orang-orang kaya yang baik hati mau membuka itu, itu silakan, Mas Idin. Ya mudah-mudahan panjenengan jadi penyalur unek-unek saya itu. Nanti kalau ada temen atau relasi kerja Mas Idin mau begini, lah nanti itu saya jelaskan semua. Sebenarnya saya itu ndak mau pindah ke lokasi, Mas Idin. Jujur dalam hati, Mas Idin, sebenarnya saya ndak mau pindah lokasi dari tanah kelahiran saya. Itulah tanah kelahiran nenek moyang saya, Mas Idin. Nah, saya dulu pernah usul lah, Mas Idin. Saya dulu pernah usul kepada pihak-pihak terkait. Di depan rumah saya itu kan ada sawah itu, Mas Idin. Di depan rumah saya itu kan ada sawah. Lah tanah itu ya kalau mau ada yang beli silakan. Kalau mau dibuka klinik pengobatan untuk membantu orang-orang yang kekurangan biaya, lah nanti dibangunkan di situ. Sebenarnya saya tidak mau pindah, Mas. Saya pengen buka. Aku yo kadang-kadang kalau malam begitu melihat di depan rumah saya itu ada tanah, itu sawah, cukuplah untuk lahan parkir. Jurusan yang 7 sedang sibuk. Cobalah beberapa saat lagi. Itu cukup untuk apa itu membuka tempat-tempat pengobatan, itu cukup sekali, Mas Idin. Nanti dibuka di situ, dikelola. Kalau ada orang yang tidak mampu kita bantu begitu. Saya juga punya niatan tersebut, Mas Idin. Cuman duitnya itu ratusan juta, Mas. Kemarin saya tanya itu tanah segitu berapa harganya, tak tanya begitu kepada orang yang paham tentang tanah itu. Harganya kemarin 350 juta. Itu tanah saja, belum nanti termasuk kita bangun bangunannya, yang lain-lain ya hampir 1 M, Mas. Hampir 1 M, Mas Idin. Lah terus saya pikir, Mas, duit 1 miliar itu dari mana saya itu?
saya pengen nanti kalau ada orang-orang yang tidak punya betul, orang-orang yang itu memang saya tampung, saya rawat, saya obati sampai sembuh. Terus itu tak gratiskan kalau orang-orang tidak punya. Kalau orang-orang tidak punya betul itu tak gratiskan di situ. Tapi duit 1 miliar itu dari mana, Mas Idin? Mikirnya dari situ. Kadang saya di rumah itu kadang boring, bosen, itu saya pengen keluar rumah, cari inspirasi. Ya siapa tahu lah Tuhan itu membuka jalan, hati-hati panjenengan mau membantu, istilahnya membantu saya, Mas Idin, dalam bidang itu. Jujur Mas Idin, sebenarnya saya tidak mau pindah dari tanah kelahiran saya. Dan tentunya saya juga akan apalahnya gawe jeneng neng desaku, ben desaku dikenal harum sampai jangka panjang begitu. Nah nanti kalau ada begitu dilatih, dibina caranya merawat orang-orang sakit begini, ini dilatih semua di situ. Mudah-mudahan Mas Idin itu bisa menyalurkan unek-unek saya kepada teman-teman Mas Idin semuanya. Ya jujur dalam hati Mas Idin, saya tidak mau pindah dari rumah saya. Nah di depan rumah saya kan ada tanah, itu tanah sawah. Ya dalam rencana sih saya mau beli, cuman uangnya dari mana kan ngono Mas. Saya jaminan tidak ada. Yes, pokoknya hidup saya itu tak jalani Mas Idin. Mbah Gusti Allah engko nuntun sing kepiye, aku yo ndak tahu. Sepenting aku tak lakoni apa yang saya kuat yo tak jalani. Nek ora tak kuat ya wis ngoten niku lah Mas Udin. Mudah-mudahan panjenengan bisa menyalurkan apa yang ada di isi hati saya dari Mas Sigit, Mas. Semuanya itu Mas. Nanti kalau Mas Sigit, Prasetyo, Mas Idin mau datang ke TKP, itu kan ada ruang lah untuk tamu begitu. Memang saya sengaja saya tidak buka praktek di rumah itu karena apa Mas Idin? Karena lahan parkirnya itu tidak ada, tempat parkir itu tidak ada, karena rumah saya itu langsung mangku dalan. Nah itu jalan umum Mas. Kalau di tempat untuk parkir kan 1-2 kali kan tidak masalah. Kalau jangka panjang kan tentu masyarakat itu kan ini Mas Idin ya, masyarakat kan gini 1-2 kali tidak masalah. Tapi kalau jangka panjang kan masyarakat begini. Karena saya menyadari saya tidak ada tempat parkir, makanya kalau ada pasien-pasien yang datang ke rumah saya itu saya tolak semua. Mohon maaf, saya tidak buka praktek di rumah. Sementara ini khusus melayani panggilan saja. Ya memang terus terang Mas Idin, yang saya layani itu yang bisa bayar aku, sing ra bayar aku gak tak layani Mas. Ya mudah-mudahan sedulur itu paham lah ngono wae Mas. Bukan berarti saya tidak mau bantu Mas. Ya mudah-mudahan paham dan mengerti ngono wae. Semantan Mas Idin dan wabah lah. Ngono wae Mas. Ini sambil OTW mulai dari rumah udah dekat. Nanti lihat dulu. Ya mudah-mudahan ke depannya bagus. Singatan lawan lah. Aku yakin Gusti Allah pasti memberi jalan kemudahan. Apa yang saya niatkan itu memang proses sunatullahnya itu luar biasa. Proses sunatullahnya itu kayak saya itu Mas Idin luar biasa. Banyak tantangan, banyak resiko, banyak mara bahaya di depan saya itu melangkah. Mudah-mudahan panjenengan sedaya itu dalam keadaan sehat tentunya, sebab sehat itu mahal harganya. Jaga hati, jaga pikiran,
jaga pola makan, jaga semua pekerjaan. Nek kowe pengen sehat, ya kuwi tergantung pola bagaimana kamu mengatur hidup ini. Nek kowe pengen sehat, itu bukan obat yang kamu minum, tapi polane yang kamu atur. Semua tahu ya Mas ya. Satu pesan saya, nek kowe pengen sehat, bukan minum obat, tapi bagaimana cara kamu mengatur pola uripmu. Pokoknya kita meneruskan perjalanan ini sambil pulang, sambil musikan ya, cocok Mas Idin. Nah, diprogram dulu Mas. Cuacanya yo luar biasa, panasnya pol. Waduh. Kalau dengarkan musik kan enak Mas.
Matur sembah nuwun. Assalamualaikum.